Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Mbak Rani selaku dosen mata kuliah Hukum Perikatan Islam dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akad Murabahah dalam Bank Syariah dan yang beranggotakan saya sendiri Abizar Asmawi dan Davin Ramadan Arianto. Baik, selanjutnya suatu permasalahan yang kita angkat adalah bagaimana sih akad murabahah yang hanya menggunakan kepercayaan dalam mencegah dan mengatasi jika pihak nasabah tidak menyelesaikan atau prestasi terhadap akad murabahah yang sudah disepakati. Selanjutnya, akad sendiri diatur dalam pasal 20 angka 1 kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, pengertian murabahah. Murabahah diatur dalam pasal 20 angka 6 kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan sobib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi sobib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Selanjutnya terdapat landasan syariah diperbolehkannya akad murabahah. Yang pertama diatur dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu." Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya berbunyi, "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Yang ketiga surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya berbunyi, "Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan." Selanjutnya, alasan kami memilih akad murabahah ini dalam memenuhi tugas proyek ujian akhir hukum perikatan Islam dikarenakan akad ini yang paling banyak diminati atau populer di masyarakat maupun oleh pihak banknya. Jadi, para penulis sangat tertarik dan rasa keingintahuan yang tinggi untuk membahas kenapa akad murabahah ini menjadi sangat diminati di kalangan masyarakat maupun pihak bank. Dan para penulis juga sangat berharap barangkali hasil tugas proyek ujian akhir hukum perikatan Islam ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang juga ingin melakukan perikatan atau perjanjian dengan melakukan akad murabahah pada pihak bank. Keunggulan akad murabahah dalam bank syariah. Nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan keuangannya, serta pembiayaan dengan cara dicicil, sehingga tidak memberatkan nasabah untuk menyelesaikan akad, dan dalam akad ini tidak mengenal riba atau sistem bunga. Yang selanjutnya yaitu mekanisme akad murabahah. Dalam hal ini ada transparansi bagi pihak bank dan nasabah bahwa pihak bank sebelumnya telah memberikan informasi mengenai objek pembelian yang sesuai dengan keinginan nasabah dan diketahui harga ditambah keuntungan yang telah ditetapkan oleh bank dengan cara pihak bank menjual objeknya kepada nasabah yang sesuai dengan akad di awal, yang juga dapat memberi manfaat tambahan bagi bank dan nasabah karena tidak ada kezaliman dalam hal ini. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat akad murabahah. Terdapat 5 rukun yang membentuk akad murabahah, yaitu ada penjual, merupakan orang yang memiliki barang atau orang yang menawarkan suatu produk. Selanjutnya pembeli, yaitu orang yang menanyakan tentang produk yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya objek atau barang adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan. Ada yang harga, yaitu sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
Dan yang terakhir yaitu ijab qabul, yaitu suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang dituangkan dalam akad. Yang selanjutnya yaitu syarat akad murabahah. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah adalah sebagai berikut. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus cakap hukum, sukarela atau ridho, tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan. Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama, atau biasa disebut halal. Yang kedua, bermanfaat. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, harus sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual, dan jika berupa barang bergerak, maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan. Akad atau sikhat, ijab dan qabul harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara ijab dan qabul atau serah terima harus selaras, baik dalam hal spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Akad atau sikhat tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang dan tidak membatasi waktu. Misal, saya menjual kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali. Terakhir ada harga. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang terakhir, yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Baik, selanjutnya terdapat contoh kasus di mana pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh seorang nasabah kepada salah satu bank syariah yang berada di kota Purbalingga untuk pembelian sebuah kendaraan truk yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha pengangkutan oleh nasabah tersebut. Bank tersebut memberikan fasilitas pembiayaan sebesar 135 juta dengan harga perolehan 85 juta ditambah margin sebesar 51 juta dengan jangka waktu yang piutang murabahah yaitu selama 4 tahun dimulai dari tanggal 4 Oktober 2012 hingga tanggal 4 Oktober 2016 dengan jaminan sebuah tanah pekarang serta bangunan atas nama istri nasabah dengan seluas tanah sebesar 427 meter persegi. Pembiayaan sudah berjalan beberapa bulan dan suatu saat nasabah menunggak cicilan yang telah disepakati. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan mengatasi bank syariah terhadap prestasi yang dilakukan nasabah. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak bank syariah terhadap nasabah yang melakukan prestasi adalah dengan menerapkan agunan atau doman jaminan. Pada dasarnya, kedudukan doman secara teorinya adalah tidak diperlukannya unsur doman pada setiap produk-produk bank syariah, karena ketentuan awal bank syariah tidak mengenal doman, melainkan hanya menggunakan sistem kepercayaan, dan dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN nomor 4 DSN MUI _4 _2000 terdapat poin yang menjelaskan doman dalam pembiayaan murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Jadi bahwa doman bisa diperbolehkan untuk mengetahui keseriusan nasabah atau mustari dengan pesanannya terhadap bank atau BAI dalam menyelesaikan prestasi dan menyelamatkan kredit atau angsuran yang dikategorikan macet atau nunggak dapat ditempuh dengan usaha-usaha sebagai berikut. Itu yang pertama, rescheduling atau penjadwalan ulang. Mengacu pada Fatwa DSN nomor 48 _DSN MUI _2 _2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah yang menetapkan lembaga keuangan syariah atau LKS boleh melakukan penjadwalan kembali
tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan yaitu tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa atau yang masih kurang. Yang kedua yaitu pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real sesuai dengan Fatwa DSN nomor 129/DSN MUI /7/2009 tentang biaya real sebagai takwid akibat wan prestasi. Yang ketiga yaitu perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya ada reconditioning atau persyaratan ulang. Perubahan kondisi kredit sebagian atau seluruhnya tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, suku bunga, keterlambatan pembayaran sebagian atau seluruh bunga, dan kondisi lainnya. Yang ketiga ada usaha restructuring atau penataan ulang, yaitu merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana bank, kedua mengubah tunggakan bunga seluruhnya atau sebagian menjadi modal pinjaman baru, dan atau konversikan semua atau sebagian pinjaman menjadi ekuitas bank, atau ambil mitra lain untuk meningkatkan investasi. Mengacu pada Fatwa DSN nomor 49/DSN MUI /2/2005 tentang konversi akad murabahah yang menetapkan LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad atau membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tapi ia masih prospektif. Sengketa juga dapat diselesaikan dengan menggunakan dua metode penyelesaian sengketa alternatif. Yang pertama, prosedur penyelesaian sengketa tertua adalah prosedur yudisial. Yang kedua, dari mana penyelesaian sengketa dengan kerjasama di luar pengadilan atau kooperatif. Sekian penjelasan akad murabahah dalam bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.